Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan senang sekali saya Abdillah MS dan rekan saya Sudarmono untuk sore ini hadir kembali dalam program Paka Caping. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwasannya program ini sengaja kami kemas untuk mengulas berbagai hal terkait soal sejarah, seni budaya, dan beragam hal tentang kota Parepare. Di sore hari ini kami berada di pelataran pantai Parepare dengan latar belakang Pelabuhan Nusantara. Namun untuk episode kali ini kami akan membahas banyak hal tentang dunia sepak bola. Jadi penting rasanya kalau saya ingin memperkenalkan siapa yang akan menjadi narasumber kita untuk hari ini. Beliau adalah Bapak Rahmat Syamsu Alam SHMH, dan perlu saya sampaikan bahwa Pak Rahmat Syamsu Alam atau yang akrab dengan sapaan Pak Ato ini pernah menjabat sebagai Ketua PSSI ya, Ketua Askot, Ketua KONI, dan Ketua Persipare. Dan yang paling penting beliau pernah berkecimpung atau bergabung bersama tim kebanggaan Parepare yakni Persipare. Kita akan membahas soal bagaimana dampak, terutama dampak ke masyarakat terkait keberadaan Stadion Habibie sebagai home base PSM. Sebelumnya kita ingin mengulas dulu seperti apa sih perjalanan Stadion BJ Habibie ini yang sebelumnya juga kita kenal dengan Gelora Mandiri, lalu berubah lagi dan sampai sekarang kita kenal dengan istilah nama Stadion BJ Habibie. Tapi sebelumnya mungkin sebagai pembuka seperti biasanya untuk mengangkat hasanah ke daerah kita, ke Bugisan kita akan menyimak sebuah lagu daerah khas Bugis yang diiringi dengan alat musik kecapi yang dibawakan oleh Deng Uceng. Malun rame made sepak bola atau olahraga dan dijadikan sebagai alat perjuangan seperti halnya sepak bola. Kita ketahui bahwa di Parepare ini banyak melahirkan talenta-talenta sepak bola, dan saya ingin ungkapkan bahwa sepak bola adalah sebuah atau sarana perjuangan seperti halnya dahulu Datu Toha Supan di Makassau dalam menggalang kekuatan perlawanan terhadap Belanda. Ia membentuk beberapa klub olahraga seperti halnya sepak bola. Nah, kelompok-kelompok olahraga inilah yang dijadikan sebagai kamuflase agar mereka terhindar dari penangkapan pihak Belanda. Nah, tentu seperti yang sudah saya perkenalkan tadi, narasumber kita untuk sore ini adalah Bapak Rahmat Syamsu Alam, akan bercerita banyak tentang perjalanan dunia persepak bolaan di Parepare. Mungkin Pak Rahmat bisa sedikit memberikan gambaran seperti apa sih proses perjalanan dunia persepak bolaan di Parepare ini. Ya, jadi masa keemasan sepak bola di Parepare itu di sekitar tahun 1900 ya, atau 1999, di mana tim Persipare waktu itu memang diperkuat oleh pemain-pemain yang cukup dikenal, bahkan menjadi pemain nasional saat itu. Ada Nasir Salasa yang menjadi pemain nasional kita, kemudian di tingkat lokal, regional ada Pak Yang Ambasalu,
Rusli yang main di Balikpapan, ada Saifuddin Leon yang main di Pusri Palembang, dan banyaklah pemain-pemain Persipahe yang main di level nasional. Nah, pasca di sekitar akhir tahun 2000 memang sepak bola menuju ke profesional. Nah, di mana hampir seluruh daerah sedikit ada agak-agak mengalami penurunan aktivitas. Kenapa? Kos sepak bola semakin besar, mahal dengan kehadiran profesional itu tadi, sehingga daerah-daerah, klub-klub daerah tidak sanggup untuk membiayai biaya untuk pemain. Dulu pemain kan kita ini punya kebanggaan kalau sudah memperkuat daerah kita, cukup kasih jaket, sudah semangatnya. Sekarang sepak bola tidak lagi begitu. Sepak bola pemain itu harus digaji, ya harus biayanya besar, sehingga ini jadi problem di setiap daerah di kabupaten kota. Gitu. Artinya sepak bola sudah menjadi sebuah industri ya. Industri itu di awal tahun 2000-an sudah mulai industri, sehingga itu tadi daerah-daerah tidak sanggup lagi mengikuti perkembangan saat itu. Nah, sehingga beberapa klub di daerah itu sudah tidak bisa lagi aktif seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2000-an kita juga mulai kembali melakukan pembenahan. Cuma kalau di Persipahe ini kita lakukan pembinaan waktu saya jadi ketua ASKOT, mengubah pola dengan melahirkan pemain-pemain usia dini. Nah, alhamdulillah rintisan itu berjalan dengan baik. Di tahun 2019 kita berhasil juara Piala Suratin di tingkat nasional, tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dan mewakili Sulsel di Malang untuk usia 17 tahun Suratin Cup. Dan hasilnya pun juga cukup mengembirakan, karena dari dua pemain ini, pemain Suratin dan Pop kita ini sekarang sudah pemain di Liga 1. Seperti Reza, penjaga gawang PSM itu kan binaan ASKOT PSSI itu. Ya, Reza itu pernah menjadi binaan ASKOT PSSI di usia dini. Ya, kemudian ada Wadil sekarang yang pemain inti di Maluku Utara. Dia juga harus binaan Persipahe. Nah, ini yang kita coba kembangkan ke depan, sehingga kita banyak melahirkan nanti pemain-pemain yang bisa berkiprah di tingkat nasional. Nah, kemudian ini keberadaan PSM di Persipahe ini sebetulnya diawali di tahun 2019, di mana saat itu kita melaksanakan Wali Kota Cup. Wali Kota Cup yang dibuka oleh Pak Gubernur saat itu. Salah satunya Wali Kota Cup dilaksanakan malam hari, dibuka oleh Pak Gubernur waktu itu Profesor Nurdin Abdullah bersama dengan Kapolda Sulsel, yaitu Bapak Irjen Guntur Laupo. Ya, karena kedua-duanya memang punya hubungan emosional dengan Persipahe. Pak Nurdin Abdullah saat itu kan kelahiran Persipahe, kemudian Pak Guntur ini juga orang Persipahe, sehingga pelaksanaan Wali Kota Cup yang dilaksanakan tanggal 27 September 2019 itu mengilhami keberadaan PSM sebetulnya di situ sejarahnya. Karena dibuka oleh Pak Gubernur menjelang babak semifinal, saya menghadap ke Pak Topan Pawe, menghadap Pak Wali, kita ini kan Wali Kota Cup, dibuka oleh Pak Gubernur dan Kapolda. Tidak elok, tidak enak rasanya kalau penutupannya ini tidak menghadirkan figur-figur nasional atau figur-figur sepak bola yang bisa menjadikan inspirasi buat kita semua. Nah, Pak Topan Pawe bilang, siapa Dinda? Saya bilang kalau bisa dihadirkan manajer atau CO PSM, Pak Api. Pak TP langsung merespon. Merespon bahwa insya Allah kalau itu Dinda, saya
punya tanggung jawab untuk menghadirkan dalam acara penutupan Wali Kota Cup 2019. Dan akhirnya datang. Dan saya juga akan menghadirkan CEO lainnya, yaitu Ruli Habibie. Iya. Jadi waktu itu memang alhamdulillah perjuangan Pak TP menghadirkan Pak Api dan Ruli Habibie pada tanggal 26 Oktober 2019 saat penutupan, alhamdulillah betul-betul hadir. Kebetulan saya menjamu juga Pak Api sama Pak Ruli di rumah jabatan Pak Wali. Nah, itulah sejarah asal mula sehingga PSM bisa berhome base di sini. Disitulah saat pembuka penutupan dilaksanakan pada malam hari, dilakukanlah diskusi-diskusi tentang bagaimana PSM bisa home base di Kota Parepare dengan memperlihatkan stadion kita itu ini sudah layak karena kita sudah main malam. Kebetulan juga ini kan momennya saling bertepatan. Nah, yang pertama kebetulan Stadion Matuangin itu ingin dirombak atau ingin direnovasi oleh Pemprov Sulsel, sehingga PSM harus keluar home base di Kalimantan. Nah, momentum-momentum inilah yang kita manfaatkan untuk bisa menghadirkan PSM di Kota Parepare. Terus yang tentu publik ingin tahu bagaimana akhirnya menjadi sebuah kesepakatan Stadion B.J. Habibie ini dijadikan home base. Apa yang terjadi pada saat pertemuan para tokoh-tokoh yang melibatkan Pak Rahmat pada saat itu juga, apa yang pembicaraan apa sehingga oke, kita tetapkan di Stadion B.J. Habibie sebagai home base PSM pada saat itu. Waktu itu memang saat Pak Api hadir menyaksikan pertandingan final, memang menyampaikan bahwa punya keinginan, namun beberapa fasilitas belum bisa terpenuhi. Akhirnya Pak Topan Pawe selaku wali kota saat itu berkomitmen bahwa insya Allah akan membenahi stadion, memenuhi fasilitas yang ada sehingga nanti insya Allah saat verifikasi stadion ini bisa dimanfaatkan untuk Liga 1. Apa sih yang ada di benak Pak Rahmat pada saat itu? Kenapa tiba-tiba muncul ide, ayo kebetulan momentumnya bahwa PSM tidak memiliki home base, kita jadikan stadion ini sebagai home base PSM. Apa yang ada di kepala Pak Rahmat? Apa yang kira-kira bisa disampaikan ke publik? Mengapa, apa alasan utama sehingga Parepare ini dijadikan home base? Ya, tentu kita yang pertama-tama itu menjadi kebanggaan hampir daerah kabupaten kota di Sulsel jika PSM bisa home base di stadionnya. Itu menandakan daerah itu punya stadion yang cukup representatif. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi ekonomi, menghadirkan PSM dengan jumlah penonton ya kurang lebih 15 sampai 20 ribu itu suatu berkah ekonomi yang sangat luar biasa untuk masyarakat Kota Parepare dan pemerintah, karena ini kan ada juga pendapatan daerah, ada juga ekonomi untuk rakyat. Nah, oleh karena itu, setelah pertemuan itu dan kebetulan lagi dibahas APBD. Lagi dibahas APBD di tahun 2019 untuk APBD 2020. Nah, kebetulan saya pimpinan Banggar saat itu. Kalau pimpinan Banggar saat itu, dan saya untuk meyakinkan teman-teman di DPRD bersama tim TPD bahwa kita butuh dana untuk lakukan renovasi stadion. Nah, jadi juga Pak Ketua, mengenai tadi renovasi itu biaya yang dianggarkan nih di stadion ini. Mungkin di renovasi pertama itu mungkin dana besar yang dibutuhkan untuk menjadikan home base PSM. Artinya stadionnya kita ini kan sudah bertaraf internasional ya, yang bisa digunakan Liga 1. Nah, tantangan kedepannya ini Pak Ketua, tantangan terberat di Parepare sendiri ini dengan home base PSM ini Pak Ketua. Jadi awal mula itu kan tadi proses diskusinya sudah selesai. Memang untuk menjadikan home base PSM itu tentu tidak semudah yang kita bayangkan karena fasilitasnya harus lengkap. Akhirnya kan waktu itu saya presentase di teman-teman badan anggaran dan tim TPD. Kebetulan saat pembahasan APBD dan saya presentase terkait dengan rencana
PSM ingin menjadikan home base di Parepare. Saya ketemu Pak Rudi Nanyamuddin, Pak Ketua DPRD, Ketua Tim TPD, presentase bahwa kehadiran PSM nantinya ini akan menimbulkan efek untuk ekonomi yang luar biasa. Kita bisa investasi kecil ya 1,5 sampai 2 miliar, tetapi yang datang itu cukup besar. Dan yang paling utama kan ini pendapatan masyarakat, lain di parkir, lain di makan minumnya, hotelnya dan sebagainya. UMKM tumbuh. Oleh karena itu teman-teman sepakat dalam APBD tahun 2020 kita anggarkan sebesar 1,5 miliar. Itulah yang asal mula sehingga dibangunlah direnovasilah Stadion Gelora B.J. Habibie itu untuk ruang ganti pakaian. Nah, kita mulai benahi ruang ganti pakaian karena harus memenuhi syarat. Harus ruang gantinya itu harus representatif. Kemudian ada tempat wasitnya, ada tempat musallanya, kemudian keadaan rumputnya bagaimana. Nah, dan alhamdulillah 2020 itu mulai dibenahi. Kemudian 2021 kembali dianggarkan senilai 2 miliar. Nah, itulah yang menjadi puncak untuk dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi PSSI Pusat atau Badan Liga Nasional. Disitulah lihat karena saat di 2021 itu alhamdulillah sudah baik, rumput sudah bagus, kemudian lampunya juga sudah bagus, kemudian tempat Jadi kita minum kopi deh. Ya begitulah resikonya ketika kita syuting atau take gambar di suasana outdoor seperti ini. Tapi suasananya natural ya, karena memang Parepare ini identik dengan kota pelabuhan. Tapi sebetulnya saya ingin sampaikan bahwa program ini sebetulnya kita ingin tampilkan dengan suasana sedikit santai dengan alunan musik kecapi. Kalau begitu kita break sejenak untuk menyimak alunan musik kecapi yang dimainkan oleh Deng Uceng. Mantap sekali ya. Tadi lagu apa itu Pak Uceng? Indologo ya, Indologo. Aduh. Mudah nih kisah diisi kasih ko saudara Ambologo deh. Ya semoga beliau ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini Pak Ketua, artinya kan stadion ini kita tahu sebelumnya bahwa namanya itu Gelora Mandiri. Kemudian berubah jadi B.J. Habibie. Tetapi kan dalam perjalanan ini sejarahnya pemberian nama itu kan pasti ada ide-ide atau pemikiran-pemikiran kenapa stadion itu diberikan nama Gelora Mandiri, kemudian diubah jadi B.J. Habibie, Gelora B.J. Habibie. Dan ini mungkin renovasinya itu kan berapa kali itu dilakukan Pak Ketua. Sempat berpolemik ya soal penamaan stadion itu. Nah, jadi penamaan stadion ini mengalami perubahan itu saat PSM ditetapkan sebagai tuan rumah atau berhome base di Kota Parepare, yaitu di sekitar tanggal 18 Juli
2022, di mana tim verifikasi dari Badan Liga Nasional atau bersama dengan PSSI Pusat juga turun dari kepolisian berkunjung untuk melakukan verifikasi terakhir dan dinyatakan lolos itu pada tanggal 18 Juli 2022. Iya. Kemudian dan pertama kali PSM Home Base itu pada tanggal 29 Juli 2022 itu saat berhadapan dengan Bali United. Nah, itu ya yang pada hari besok juga akan main kembali ini. Ini semua bertepatan. Semua ada sedikit ada persamaan. Ya, jadi pertama kali PSM Home Base itu tanggal 29 Juli 2022 melawan Bali United. Dan besok insya Allah PSM akan main lagi melawan Bali United untuk Liga 1 di Stadion Gelora B.J. Habibie. Nah, Gelora B.J. Habibie ini berganti nama karena saat itu pemerintahan menjadikan Habibie sebagai inspirasi pembangunan, di mana semua ikon-ikon pembangunan itu berubah nama dengan Habibie. Nah, kenapa Habibie? Karena kita bangga karena salah satu Presiden Republik Indonesia adalah Putra Pare-Pare. Nah, inilah yang menjadi menjadi ilham Pak Wali waktu itu untuk di mana-mana menjadikan Habibie sebagai ikon daripada pembangunan di Kota Pare-Pare, termasuk Rumah Sakit Asri Ainun Habibie. Jadi semua itu berubah nama menjadi ikon B.J. Habibie. Berbicara sepak bola di Kota Pare-Pare ini Pak Ketua kan tidak terlepas dari PSM. Kita juga kan punya klub nih, Persipare. Dengan stadionnya kita, pernah enggak klubnya kita, Persipare kita ini tampil di stadion ini Pak Ketua? Dulu kita sering memakai stadion ini Habibie Cup. Habibie Cup ya. Kemudian Liga 3. Waktu itu kan kalau Liga 3 alhamdulillah setiap tahun Pare-Pare menjadi peserta dan selalu menjadi juara untuk tingkat tingkat regional Sulawesi Selatan. Jadi kita selalu mewakili Sulsel untuk Liga 3. Cuma memang saat masuk event ke luar provinsi butuh kos yang besar karena ya sudah ada tiket pesawat, kita harus sewa hotel kalau luaran itu ya, sehingga hampir semua daerah lah begitu. Kalau lolos ya kita lolos, tapi saat kita menuju ke Jawa ya memang agak berat situ karena sudah biayanya cukup besar. Itu kendala-kendala yang dialami setiap. Berarti kita butuh dana besar untuk kedepannya, prestasi kedepan. Ya, memang butuh dana karena sepak bola ini sudah berubah. Dulu waktu zaman saya ya itu kalau kita sudah pakai jaket Persipare itu menjadi kebanggaan. Uang nomor sekian. Yang penting dulu paket jaketnya Persipare. Apalagi kan sekarang ini menghadapi Prapurda Pak katanya, atau Praprop nama istilahnya yang sekarang ini. Ya itu persiapannya mungkin teman-teman Persipare ini gimana tuh? Tidak, ini Poprop ini bukan Persipare. Persipare itu adalah klub. Itu ditangani oleh Askot PSSI karena Poprop itu keterwakilan daerah, bukan keterwakilan klub. Keterwakilan daerah, sehingga ditangani oleh Askot PSSI. Tetapi kita support, mudah-mudahan lah bisa lolos untuk Poprop selanjutnya. Nah, keberhasilan tadi hasil verifikasi itu menjadikan stadion Gelora B.J. Habibie masuk sebagai stadion tipe C. Artinya sudah bisa dipakai untuk skala nasional. Bahkan Asia. Belum bisa kalau tipe C. Kalau tipe C itu masih skala nasional. Artinya Liga 1 boleh karena dia nasional. Belum bisa untuk AFC di tingkat ASEAN belum bisa. Tapi kan itu akan dicoba terus ya Pak. Ini juga sekarang sudah menjadi tipe B, sudah bisa skala Asia. Ini kan sudah bisa terbukti kehadiran tim Vietnam itu menandakan stadion kita itu secara otomatis kelasnya naik menjadi tipe C, tipe B.
Ya, seperti diungkapkan oleh Pak Rahmat Samsu Alam tadi bahwa mengurusi sepak bola di kekinian atau saat ini itu bukan hal yang mudah, dibutuhkan dalam tanda petik orang gila untuk mengurusi bola, dan kita berharap ada yang ikut tergugah ketika kita berbicara tentang Persipare ya, Iya, Mono, ya, betul. untuk mengurusi persepak bolaan di Parepare ini pada khususnya. Tapi sepertinya agak terlalu serius. Kita Ya. break lagi untuk menyimak Satu lagi. sebuah petikan kecapi dari Bang Uceng sebelum kita tutup program ini. Mati curi di warue, ritoto baca ritoto baca dari anak timbungan. Oh, di Malundra tadi Malundra, program. ya, Apa mungkin di- apa kilon Iya, ada? iya. Iya, si Runtuh nih, si Runtuh. Si Runtu ini, iya. Jadi tinggal satu sesi lagi sebelum akhirnya nanti kita tutup program ini. Tapi kita masih membahas seputar Stadion B.J. Habibie karena penting kiranya kita mengetahui seluk-beluk atau perjalanan stadion ini akhirnya menjadi sebuah home base tim kebanggaan Sulawesi Selatan, yakni PSM Makassar. Ya, mungkin Pak Ketua bisa jelaskan nih dan apa-apa menjadi upaya kedepannya ini untuk terus meningkatkan atau menaikkan level atau kelas stadion B.J. Habibie ke depan ini. Jadi sebetulnya perubahan tipe ini sebetulnya juga kebetulan. Jadi selalu kita mendapat keberkahan dengan momentum-momentum. Itu yang pertama adanya kasus Kanjuruhan. Iya. Yang di malam ada kerusuhan waktu itu yang meninggal 125 orang pada tanggal 1 Oktober 2022. Akibat kasus itu, pemerintah pusat itu menganggarkan dana 2,5 miliar untuk merenovasi 11 stadion. Nah, disitulah asal mula perubahan renovasi stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Nah, perjuangan Pak TP saat itu karena nama Parepare itu belum masuk dari 11 stadion yang rencana yang kita pusat yang mau direnovasi. Nah, termasuk saya memang waktu itu diminta oleh media untuk membuat berita-berita statement tentang bagaimana perhatian pemerintah pusat kepada kawasan Indonesia Timur. Karena waktu itu yang memang stadion-stadion yang akan direnovasi itu adalah di sekitar Jawa dan Sumatera. Ya, jadi Pak terdengar terancam tidak? terancam tidak ini. Akhirnya ya kita komentar bahwa kita mau pisahkan saja Indonesia Timur dari Indonesia. Ya kita gitu kan. Karena yang dibangun di Jawa habis stadionnya sudah bagus semua di Jawa, direnovasi lagi. Di Indonesia Timur tidak ada renovasi. Bahkan tidak ada stadion bertahap internasional di kawasan Indonesia Timur. Akhirnya kita buat berita. Saya selaku pimpinan DPRD itu keras sekali waktu itu bahwa inilah ketidakadilan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur di kawasan Indonesia Timur. Kita harap pemerintah pusat bisa adil dalam pembangunan. Akhirnya begitu 2023, alhamdulillah Parepare masuk sebagai salah satu stadion yang akan direnovasi. 21 stadion Parepare di nomor 21. Ya, di nomor 21 dari 11 provinsi yang ada. Ya. Akhirnya kita dapat dan ya, kita bisa sekarang menikmati, kita menjadi bangga karena stadion kita sudah berstandar FIFA, standar internasional. Nah, problemnya sekarang tentu melakukan pemeliharaan. Ya. Nah, di sini problemnya karena dia standar internasional. Ya, pemerintah daerah memang harus bisa menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan stadion tersebut sehingga tetap layak untuk dipakai di level nasional. Dan yang terakhir perlu juga dipikirkan
Kalau PSM 2-3 tahun ke depan tidak berhombes di Pare-Pare karena dia akan membangun stadion sendiri, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan dengan stadion kita yang sudah standar nasional? Ini juga problem tantangan kita ke depan. Ya. Iya. Iya. Suara masjid sudah terdengar, seperti yang kita tahu bahwa kalau misalnya ketika kita menyimak atau mendengarkan suara di masjid, itu itu saatnya menandakan kita harus tutup program ini. Semoga apa yang kami hadirkan untuk sore ini, saudaraku dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, bisa sedikit memberi gambaran tentang proses perjalanan bagaimana akhirnya Pare-Pare dijadikan sebagai home base PSM Makassar. Dari kawasan pantai Pare-Pare kami 1, 2, 3, 4 berlima ya, mengucapkan banyak terima kasih. Saya panggilan apa nih? Wak Mono, Deng Uceng, dan Bu Aji Ica ya, serta saya sendiri Abdul Lemes, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.